Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Rian Wahyudi dari kelas Ekonomi Syariah 5 NIM E2018-2228. Di sini saya akan mempresentasikan tentang halal dan haram dalam kajian tafsir, tasawuf, fikih, dan kesehatan. Dalam kajian tafsir, saya mengutip atau mengambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, yang mana artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam kajian ini ada 4 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berhak mengharamkan suatu produk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengharamkannya, makanan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak bisa menghukumi halal dan haram, karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa mengklaim atau mengasih hukuman barang itu haram atau halal. Yang selanjutnya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan dengan 2 syarat, yaitu bukan karena kemauannya dan tidak melampaui batas. Barang yang haram jadi halal apabila kita dalam keadaan terdesak atau terpaksa, bukan karena keinginan kita sendiri, dan juga kita tidak melampaui batas untuk mengkonsumsinya. Misalkan kita lagi sakit dan hanya ada satu obat, yaitu katak. Kita boleh memakan katak meskipun katak itu haram, karena kita dalam keadaan terdesak untuk mengobati kita sendiri. Tapi kalau kita sudah sembuh, kita harus menghentikan untuk mengkonsumsi katak karena kita sudah sembuh. Jadi tidak boleh melampaui batas untuk mengkonsumsinya, hanya dalam keadaan terdesak saja. Yang selanjutnya adalah Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun, berarti menghilangkan hal bahaya dari hamba. Allah itu memiliki sifat pengampun dan Maha Penyayang, sehingga mewujudkan apa yang hambanya inginkan atau dibutuhkan. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita dalam keadaan terdesak, Allah tidak akan melaknat asal kita memenuhi 2 syarat, tidak melampaui batas dan tidak karena keinginan kita sendiri. Allah itu Maha Penyayang. Yang selanjutnya, tidak boleh menyantap yang haram ini dalam keadaan darurat lebih dari kebutuhan. Nah, seperti saya contohkan tadi, kalau kita sudah sembuh dari sakit, kita menghentikan untuk mengkonsumsi yang haram tersebut. Karena kalau kita terus berlanjutan atau karena keinginan kita sendiri untuk mengkonsumsi barang haram, Allah akan melaknatnya. Yang selanjutnya adalah dalam kajian tasawuf. Ada 9. Di sini ada 9 menurut ada 9 wasiat dalam menempuh jalan wali. Ini menurut Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu taubat. Ketika
kita sudah terlanjur memakan barang yang haram, langkah yang pertama adalah taubat atau tidak mengulangi hal tersebut, karena Allah Maha Penyayang dan juga Maha Pengampun. Yang kedua, qanaah. Maksud qanaah menurut Syekh Nawawi yaitu kita hanya boleh mengupayakan hal-hal yang penting. Jadi sekiranya tidak penting untuk dikonsumsi, sebaiknya jangan dikonsumsi, karena Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak penting untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah zuhud. Zuhud menurut Syekh Nawawi yaitu menyepikan hati dari pokok dalam dunia Islam, dari kecenderungan pada sesuatu yang melebihi ukuran kebutuhan dunia. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan, apalagi yang haram. Kalau kita sudah dikasih kesempatan, kita harus mempergunakannya dalam sebaik mungkin, jangan untuk berlebihan. Yang selanjutnya adalah mempelajari ilmu syariat. Menurut Syekh Nawawi, ilmu yang harus dipelajari ada 3, yaitu ilmu yang dapat melegitimasi ketaatan berupa wudhu, sholat, zakat, haji, dengan mempelajari hukum-hukum lainnya. Yang selanjutnya ilmu yang dapat mengesahkan akidah, keyakinan. Dan yang terakhir ilmu yang dapat membersihkan hati dari budi pekerti yang buruk. Ketika kita sudah terlanjur memakan barang yang haram, sebaiknya kita membersihkan hati dengan budi pekerti yang baik, tidak sombong, dengki, ria, dan penyakit hati lainnya. Yang selanjutnya adalah menjaga sunnah-sunnah. Maksud dari menjaga sunnah-sunnah ini menurut Nawawi adalah dengan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali sunnah-sunnahnya, seperti rawatib, puasa, dan sunnah-sunnah berupa perilaku yang berbentuk budi pekerti. Yang selanjutnya adalah tawakal. Dalam pandangan Syekh Nawawi, tawakal bukan berarti tidak berusaha, bahkan adanya usaha itu sebagai bentuk tawakal. Nah, jadi kalau kita ingin mencari produk yang halal, tidak semena-mena karena yang haram gampang kita lebih memilih yang haram. Kita harus tawakal dulu, kita harus berusaha dulu mendapatkan yang halal. Bukan berarti dalam surah Al-Baqarah tadi mengatakan dalam keadaan tersesat kita boleh memakan yang haram, tapi di sini kita harus berusaha dulu. Jika benar-benar sudah terdesak, kita tidak bisa hidup tanpa barang yang haram tersebut, boleh mengkonsumsinya. Tapi kalau masih ada jalan yang lain, kita lebih baik mencari jalan yang lain yang dihalalkan oleh Allah SWT. Yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas menurut Syekh Nawawi adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita harus ikhlas untuk mencari rezeki yang halal, atau kita jadikan mencari rezeki yang halal itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kita sendiri atau kebutuhan keluarga. Dan yang selanjutnya adalah uzlah. Maksud uzlah adalah dari menemani orang-orang buruk. Jadi kalau kita sudah melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas, dan kita menemukan orang yang melakukan suatu keburukan, kita harus menemani atau mendampingi dan menasihati atau memberitahu bahwa itu adalah salah, sehingga orang itu tidak melakukan hal buruk tersebut lagi. Dan yang terakhir adalah memperhatikan waktu, membagi waktu untuk melakukan berbagai macam ibadah. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan waktu. Dalam 24 jam kita harus setidaknya
kita isi atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dalam 24 jam harus kita isi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kajian tasawuf. Dalam kajian fikih itu adalah suatu syariat dalam Islam atau suatu peraturan untuk orang-orang yang beragama Islam. Dalam Islam ada aturannya. Makanan halal maupun haram sama memiliki pengaruh besar. Nah, kalau kita sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita mengkonsumsi barang yang haram, dampaknya adalah dalam kajian fikih, dampaknya itu akan akhlak kita akan buruk, hati kita akan mati, terus doanya juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita sering memasukkan barang-barang haram kepada tubuh kita. Barang haram itu akan menjadi darah dan daging yang akan melekat pada tubuh kita, sehingga perilaku kita, akhlak kita, hati kita akan hancur. Kita melihat orang lain senang, kita menderita, melihat orang menderita, kita senang. Itu jika kita sering mengkonsumsi barang yang haram. Kalau mengkonsumsi barang yang halal, akan sebaliknya. Kalau kita sering mengkonsumsi barang-barang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau sering kita sebut dengan halal, maka hati kita akan hidup, akhlak kita akan baik, dan doa-doa kita akan sering terkabulkan. Akhlak dan hati itu akan otomatis mengikuti jika kita sering memasukkan atau mengkonsumsi barang-barang halal ke dalam tubuh kita, karena apa yang kita konsumsi itu adalah rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Makanya kita harus bisa benar-benar membedakan halal dan haram untuk memasukkan ke dalam tubuh kita, karena efeknya akan sangat besar. Dalam kajian fikih yaitu akhlak kita akan hancur, hati kita akan mati, doa kita akan tidak dikabulkan jika kita memakan barang-barang yang haram. Yang selanjutnya dalam kajian kesehatan, makanan dalam Al-Quran yang diharamkan itu hanya ada 4, yaitu bangkai, darah, babi, dan penyembelihan tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, dan juga minuman keras atau khamar. Minuman keras atau khamar ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi banyak sekali disebutkan dalam hadis. Lalu apa dampaknya dari kelima makanan haram ini untuk kesehatan? Saya akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah bangkai. Hewan yang mati dikarenakan faktor usia atau karena terjangkit suatu penyakit. Apabila mati secara tiba-tiba, bisa jadi dikarenakan hewan tersebut berpenyakit dan bisa dipastikan mengandung bakteri. Nah, jika hewan itu mati tanpa kita sembelih atau matinya tidak lazim, otomatis hewan itu bisa dipastikan terkena penyakit, virus, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita konsumsi bangkai yang sudah terkena virus, terjangkit virus, maka virus itu akan menular kepada tubuh kita dengan cepat, berkembang biak, dan efeknya tidak baik untuk tubuh kita. Itu untuk bangkai. Yang selanjutnya adalah darah. Meskipun darah itu dijual di pasaran yang biasa disebut dengan dideh, saren, atau marus, baik masih mentah maupun yang sudah diolah dengan cara digoreng, tetapi tetap dalam Al-Quran darah itu dilarang atau haram karena najis.
Analisis kimia terhadap darah menunjukkan bahwa salah satu kandungan darah dalam asam urat yang tinggi. Asam urat merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh. Nah, darah ini mengandung asam urat yang sangat tinggi, sehingga jika kita mengkonsumsinya itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah babi. Meskipun babi itu diharamkan, tetapi masih ada efek yang baik, yaitu dari seperti industri pagan, farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Tapi tetap dalam Al-Quran kita harus mempercayainya dan mematuhinya. Babi itu apapun bentuknya, apapun jenisnya, kalau masih mengandung babi itu tetap haram. Lalu apa efek kesehatan jika kita mengkonsumsi babi? Beberapa cacing yang terdapat pada babi antara lain Taenia solium yang dapat masuk ke peredaran darah dan menyebabkan penyakit taeniasis, yaitu adanya gangguan pada otak, hati, saraf tulang, dan paru-paru. Di dalam daging babi itu terkandung atau terdapat cacing Taenia solium yang dapat masuk ke peredaran darah, sehingga kalau kita mengkonsumsi daging babi, maka cacing tersebut dengan cepat masuk ke dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan penyakit, gangguan pada otak, hati, saraf tulang, dan paru-paru. Sangat tidak baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya adalah minuman keras atau khamar. Meskipun minuman keras atau khamar ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi banyak sekali disebutkan dalam hadis. Minuman keras merupakan minuman memabukkan yang diharamkan dalam Islam, memiliki banyak dampak negatif, yang salah satunya dari segi kesehatan fisik maupun mental. Menurut beberapa penelitian, minuman keras dapat mempengaruhi sistem saraf dan mengakibatkan hilangnya fungsi indera. Jadi minuman keras ini jika kita mengkonsumsinya, kita akan kehilangan kesadaran atau mabuk. Jika kita terus-terusan mengkonsumsinya, juga tidak baik bagi mental kita, fisik kita, karena indera kita akan memiliki gangguan jika kita sering mengkonsumsi minuman keras atau khamar ini. Bisa kita lihat atau kita analisis, anak yang sering meminum minuman keras atau anak yang tidak pernah minum minuman keras, pasti fisik dan mentalnya itu sangat berbeda, karena minuman keras itu sudah mempengaruhi saraf atau indera mereka. Yang terakhir adalah penyembelihan sesuai syariat. Secara garis besar, hewan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang boleh dikonsumsi akan menjadi halal apabila melalui penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Apa sesuai syariat Islam? Yaitu menyembelih dengan satu arah. Sebelum menyembelih harus menyebut asma Allah, dan pisaunya itu harus tajam, sehingga kalau bisa satu kali gorokan hewan itu sudah putus pernafasannya, sehingga tidak merasakan sakit terlalu lama. Kalau dalam segi kesehatan, menyebut nama asma Allah Subhanahu wa taala saya kurang begitu paham, tetapi kalau tidak mengikuti syariat Islam yang saya sebutkan tadi itu, efeknya daging yang kita peroleh kurang baik kualitasnya. Karena apa? Kalau darah tidak mengalir atau penyembelihannya sembrono, akan mengendap kepada daging, sehingga menyebabkan kualitasnya daging itu menurun. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang halal dan haram dalam kajian tafsir, tasawuf, fikih, dan kesehatan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan kurang lebihnya
itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.